Guys, adakah ini berita gembira untuk seluruh rakyat Indonesia? Perkabarannya mengatakan Uni Eropah tidak bisa menerima aksi Presiden Jokowi selepas Bapak Presiden Jokowi melakukan perkara ini kepada negara mereka. Jadi guys, bagaimana ceritanya? Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita guys. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel Bagi-Bagi. Anda jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bagi-Bagi. So guys, bagaimana judul yang kita mahu reaksikan daripada channel Bagi-Bagi? Mengatakan industri baja negara Eropah terkena imbas kebijakan Indonesia. Begitulah yang kita lihat bagaimana sekarang ini Uni Eropah seperti tidak mampu untuk menghadapi aksi Presiden Jokowi di atas apa yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi pada mula-mula dulu pada tahun 2020. Bapak Presiden menghentikan iaitu nikel untuk diekspor ke luar negara. Jika mahu mengeksporkan nikel ke luar negara, haruslah barang yang sudah jadi ataupun barang yang sudah siap. Tetapi banyak rumus yang mengatakan pada pertengahan tahun 2023 ini guys, Indonesia juga akan menghentikan iaitu bauksit untuk diekspor ke luar negara. Dan apa yang kita lihat guys, seperti sekarang ini Uni Eropah sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi iaitu krisis kekurangan barang bahan mentah untuk pabrik-pabrik mereka guys. Jadi kita tahu apabila pabrik-pabrik mereka yang tidak mempunyai barang-barang yang belum jadi seperti nikel, bauksit dan banyak lagi untuk kegunaan pabrik mereka, kemungkinan besar pabrik-pabrik mereka akan mengalami kerugian dan pekerja-pekerja mereka akan kehilangan pekerjaan juga guys. Itulah yang bakal dihadapi oleh Uni Eropah jika Indonesia terus untuk menghentikan ekspor bauksit, ekspor nikel ke negara mereka guys. Okey guys, tetapi sebelum kita mereaction video ini, saya minta kepada teman-teman semua untuk tonton sehingga habis agar kita tidak salah faham. Dan apabila habisnya kita mereaction nanti, saya akan memberi ulasan sedikit dan komen-komen yang kita selepas reactionkan itu tadi guys. Jadi guys, tanpa membuang masa dan tanpa berlengah lagi, ayuh kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Halo sahabat Bagi-Bagi, Uni Eropah mundur, tak mampu hadapi aksi Presiden Jokowi, industri baja di negara barat ambles. Setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor. Tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi growth kita. Sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. We are in our social market economy. Profits are okay, they are good. But in these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. Apa? Ini belum rampung, saya sudah beraksi bauksit tahun ini stop. Ya dibuka lagi. Nah, ditakut-takutin terus. Buka di WTO, buka di WTO. Gugatlah. Gugatlah. Mau gugatlah begitu kata Bapak Presiden. Dia tak takut pun guys. Sahabat Bagi-Bagi, kali ini aksi Jokowi yang cukup menggemparkan dunia di saat ini menjadi hal yang disoroti oleh pemimpin negara-negara lain. Lantaran sangat berani melantangkan keberaniannya untuk melawan negara adidaya dan antek-anteknya. Dan baru-baru ini, Jokowi yang telah resmi menghentikan ekspor bauksitnya membuat semua industri di negara barat kelimpungan. Simak video ini baik-baik agar kalian tidak salah paham dan menyalahkan Mimin. Sahabat Bagi-Bagi, ngeri, aksi Presiden Joko Widodo bisa bikin industri baja di Eropa ambles karena beberapa kebijakannya. Pelarangan yang baru ini terjadi, yang dilakukan Jokowi, yaitu pelarangan ekspor bauksit, akan berdampak besar pada Uni Eropah. Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia, AB31, mencatat biji bauksit diproduksi oleh 28 perusahaan dengan total produksi mencapai 56 juta ton per tahun. Wow. Hal itu banyak, karena sejauh ini baru terdapat 2 fasilitas pemurnian dan pengolahan smelter untuk biji bauksit. Alhasil, sisa biji bauksit yang mencapai 44 juta ton harus terus diekspor. Adapun
Dalam catatan APB 31, penikmat biji bauksit terbesar dari Indonesia adalah Uni Eropa dan China. Uni Eropa Jumlahnya dan China, kurang paling lebih besar. bisa mencapai 30 juta ton. 30 juta ton total, Sahabat guys. bagi-bagi, sebagaimana diketahui, biji bauksit dapat diolah menjadi chemical grade alumina yang dimanfaatkan untuk industri alumina, kosmetik, farmasi, keramik, dan plastik filler. Kebijakan larangan ekspor biji bauksit ke luar negeri sejatinya upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah. Makanya, Presiden Jokowi meminta untuk mengembangkan hilirisasi di dalam negeri. Saat itu ini, dalam negeri. pendapatan negara dari ekspor bauksit mencatat hanya sebesar 21 triliun dari hilirisasi bauksit. Di dalam negeri kita ini, perkiraan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun, ujar Jokowi. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi kaget, puluhan tahun dikuasai Uni Eropa dan AS, ternyata banyak aset Indonesia yang tidur dan nganggur. Saat ini, banyak aset negara yang dibiarkan menganggur dan tidak produktif. Salah satu aset negara berbentuk lahan. Jokowi mengatakan, pemerintah dahulu telah memberikan banyak konsensi baik ke perusahaan dalam negeri maupun asing dan BUMN, tetapi konsensi itu tidak dimanfaatkan. Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM untuk mencabut konsensi itu. Hasilnya, 2078 konsensi, baik hutan maupun tambang, yang sudah dicabut. Selain itu, hal yang lebih mengejutkan lagi, ternyata hampir 30% konsensi tersebut dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, baik dari Eropa maupun Amerika. Seperti diketahui, di era presiden sebelumnya, Indonesia memang lebih cenderung dekat, bahkan didikte oleh bangsa Barat, terutama soal ekonomi. Indonesia sendiri menjadi salah satu surga SDA bagi puluhan negara Barat. Surga Lebih bagi dari negara 50 barat, tahun, bangsa Barat terus membeli sumber daya alam Indonesia dengan harga yang sangat murah. Berbagai proyek kerjasama yang hari ini sangat merugikan Indonesia, nyatanya disetujui demi kepentingan kelompok. Sahabat bagi-bagi, alhasil, Indonesia terus merugi, hingga akhirnya, semua itu dirombak total oleh Presiden Jokowi. Hasilnya, 2078 konsensi, baik hutan maupun tambang, resmi dicabut. Selain aset lahan, Jokowi mengatakan, banyak sekali aset negara, dalam bentuk lain, yang juga nganggur, banyak gedung mewah, yang dibangun pemerintah, tidak dipakai, dan disewakan. Selain itu, katanya, banyak kementerian lembaga BUMN, yang membeli barang dari luar negeri, yang kemudian, tidak dioperasionalkan, dan malah ditumpuk di gudang. sayang Jokowi pun banget. marah, dan mengatakan, dipikir saya tidak tahu ini, harus dihentikan, ini tidak produktif. Hal ini yang menyebabkan, kita tidak produktif. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian, Indonesia yang dari dulu, masih menjadi pesuruh negara barat sekarang dengan kepemimpinan Jokowi, mampu membuat negara lain, sangat ketergantungan kepada kita, dan menjadi superpower selanjutnya, menggantikan AS di kemudian hari. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Oke guys, kita sudah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi, bagaimana industri baja negara Eropah terkena imbas kebijakan Indonesia. Kita tahu guys, bagaimana puluhan tahun, boleh dikatakan puluhan tahun lah, bagaimana Indonesia menjual barang-barang yang belum siap, iaitu seperti nikel, bauksit kepada negeri Eropah. Mereka membeli dengan harga yang sangat murah guys, dan disitulah keuntungan tiada memberi keuntungan pun kepada Indonesia, malahan Indonesia lebih lagi rugi daripada itu. Apabila Uni Eropah membeli barang-barang yang belum jadi ataupun barang yang belum siap seperti bauksit, seperti nikel daripada Indonesia, dan mereka olahkan barang itu menjadi barang yang sudah jadi, kemudian mereka jual semula kepada Indonesia dengan harga yang berlipat-lipat kali ganda. Disitulah kerugian yang sangat besar. Kerana itulah Bapak Presiden Jokowi menegaskan, barang yang belum siap seperti nikel, bauksit dan banyak lagi lah, jangan diekspor keluar negara. Haruslah diproses di dalam negara sendiri dulu, kemudian barang yang sudah siap
baru jual ke luar negara. Kalau kita lihat guys, banyak perkabaran daripada berita-berita luar mengatakan Indonesia akan menghentikan bauksit pada pertengahan tahun 2023 ini. Kemungkinannya memang sangat benar guys. Dan banyak daripada media-media yang sudah menceritakan perkara itu, bahawanya Indonesia akan menghentikan bauksit pada pertengahan tahun. Tetapi itulah tindakan Bapak Presiden Jokowi demi untuk melihat Indonesia menjadi negara yang maju. Bapak Presiden Jokowi terus untuk melakukan menghentikan nikel dan menghentikan bauksit. Belum rampung kisah nikel di WTO guys, kini Bapak Presiden Jokowi mengatakan akan menghentikan juga bauksit pada pertengahan tahun 2023 ini. Jadi kita tahu Uni Eropah dan negara China ini memang sangat besarlah ekspornya kepada Indonesia, sehingga 30 juta ton per tahun guys ekspor mereka, iaitu nikel dan juga bauksit. Jadi ada yang mengatakan China akan mengikut Uni Eropah untuk menggugat Indonesia ke WTO. Adakah benar itu guys? Tetapi saya rasa China tidak akanlah melakukan perkara itu, kerana selain daripada Indonesia untuk China mendapatkan bauksit, China akan bisa mendapatkan daripada Brazil dan Vietnam dan negara-negara lain yang mengekspor bauksit kepadanya. Tetapi kita lihat Uni Eropah ini memang sangat tergantungnya kepada Indonesia. Jadi sekarang ini apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi ini, mudah-mudahan keuntungan dan kemajuan untuk Indonesia lebih terjamin lagi selepas ini. Itulah yang kita harapkan, dan itulah sebenarnya matlamat Bapak Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. So okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya yang mereaction dan untuk anda yang menonton. Jangan lupa klik butang subscribe guys, dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.